Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Video kali ini akan membahas 5 zikir sebagai penghapus dosa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan bagi hambanya untuk memperbaiki diri dan membersihkan hati dari dosa. Salah satu jalan tersebut adalah melalui zikir. Terdapat amalan zikir penghapus dosa untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir penghapus dosa berguna sebagai penenang jiwa dan juga untuk menguatkan keimanan kita. Berikut ini 5 zikir penghapus dosa dan memohon ampunan yang sebaiknya terus-menerus diamalkan oleh umat muslim. Pertama, istighfar. Istighfar artinya ucapan astaghfirullah, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak istighfar dan banyak memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, tahlil. Tahlil artinya ucapan La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Membaca tahlil juga dapat sebagai penghapus dosa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, akan memperoleh ganjaran sebagaimana membebaskan 10 budak, dan 100 kebaikan akan dicatatkan atasnya, dan 100 dosa akan dihapuskan dari catatan amalnya, dan ucapan tadi akan menjadi perisai baginya dari setan pada hari itu hingga malam hari, dan tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan amal kebaikannya kecuali orang yang melakukan amal yang lebih baik darinya." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, tasbih. Tasbih artinya ucapan subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mengusahakan 1000 kebajikan setiap hari?" Ada di antara sahabat yang hadir bertanya kepada beliau, "Bagaimana mungkin ada di antara kita yang mampu mengusahakan 1000 kebajikan?" Beliau bersabda, "Ia bertasbih 100 kali, akan dituliskan baginya pahala 1000 kebajikan atau dihapuskan darinya 1000 keburukan."
Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Subhanallahi wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, zikir setelah sholat. Ada zikir setelah sholat yang juga menghapus dosa sebanyak buih di lautan, yang dibaca setelah selesai sholat fardu. Sebagaimana hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali, mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali, lalu sebagai penyempurna bilangan 100, ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya segala puji dan baginya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Kelima, zikir ketika akan tidur. Zikir ketika akan tidur juga sebagai salah satu amalan penghapus dosa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kalian menuju kasurnya dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah ampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih lautan di dunia ini. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Sunni. Namun sebagai catatan, dosa yang dihapus oleh amalan-amalan di atas adalah dosa-dosa kecil. Adapun jika seseorang melakukan dosa besar terus-menerus, wajib baginya bertaubat nasuha dengan memenuhi syarat-syaratnya. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya yaitu awali dengan melakukan sholat taubat dengan perasaan tulus dan berjanji untuk tidak akan mengulangi dosa tersebut. Lalu penuhi syarat-syarat taubat nasuha sebagai berikut. 1. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dengan hati yang tulus dan bersih. 2. Berhenti dari perbuatan dosa itu dan menjauhi segala hal yang bisa mengantarkan kepadanya. 3. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi di masa depan. 4. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan hati yang penuh harap dan takut. 5. Mengembalikan hak-hak orang lain yang terzolimi akibat perbuatan dosa tersebut jika ada. Taubat nasuha harus dilakukan secepat mungkin sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari barat. Taubat nasuha adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat At-Tazi yang dirahmati Allah, itulah zikir penghapus dosa kecil dan cara melakukan taubat nasuha ketika melakukan dosa besar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.